mau menolong, itu gampangnya seperti itu, man'an wahad. Dan itu merupakan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia dalam surat Al-Adiyat disebut sebagai innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Manusia itu susah untuk berterima kasih, susah untuk berterima kasih. Kemudian kata Nabi SAW, wa kariha lakum salasan, dan Allah itu membenci dari kalian itu 3 perkara. Allah mengharamkan 3 perkara dan Allah membenci. Kalau yang tadi haram jelas, uququl ummahat itu haram. Kemudian wa'dul banat, membunuh anak perempuan juga haram. Man'an wahad juga haram. Kenapa? Karena man'an wahad bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wa kariha lakum salahan, dan Allah membenci 3 perkara dari kalian. Pertama, qila wa qala. Qila wa qala itu apa ya? Gampang menyimpulkan gitu, gampang menyimpulkan. Atau misalkan ketika datang berita dari orang lain disebarkan lagi, qila wa qala. Itu qila wa qala itu menyebar gosip. Gibah, antar gibah namimah. Gibah wa namimah. Qila wa qala itu. Jadi qila wa qala itu misalkan Pak Ed ngomong ke saya, langsung percaya, kemudian disebarkan lagi, itu qila wa qala. Tanpa tabayun, itu qila wa qala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau sampai ke orang jahil berita tersebut, maka itu bisa menyebabkan sebuah penyesalan yang luar biasa. Itu qila wa qala. Nah, Allah tidak senang orang yang qila wa qala. Jadi kalau kita dapat berita, satu berita, kalau misalkan tidak valid beritanya, lebih baik simpan gitu. Keep aja gitu. Jangan disebarkan sebelum kita mengadakan tabayun, sebelum kita mengadakan check and recheck, cross check gitu ya. Itu qila wa qala. Nah, kita itu gampang ketika kita dapat berita dari satu orang, kita gampang menyimpulkan. Ketika kita mendapatkan informasi dari seseorang, kita gampang menyebarkannya kembali. Padahal Allah tidak senang dengan qila wa qala. Gibah saja, gibah itu kan menceritakan satu keburukan orang lain yang benar adanya gitu kan. Itu gibah. Itu dilarang oleh agama gitu. Gibah saja, apalagi yang namanya buhtan atau bahatah. Bahatah itu menyebarkan keburukan orang lain tanpa didasari kebenaran, itu buhtan, bahatah. Bukan fitnah. Enggak ada istilah fitnah ya. Kemudian wakasratus su'al. Kata Nabi, wakasratus su'al. Kasratus su'al itu banyak bertanya dalam masalah-masalah agama. Kenapa begini, kenapa begitu. Jadi dalam masalah agama kita jangan banyak nanya. Makanya kalau masalah agama itu, kalau dalam masalah keislaman itu, yang harus dikuatkan itu adalah pondasi tauhidnya. Pondasi tauhidnya, bukan syariah dulu, bukan fikih dulu, tapi tauhidnya dulu. Karena kalau tauhidnya kuat, apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti akan diterimanya gitu. Itu tauhid. Makanya Nabi dakwah dari Mekah sampai Madinah itu yang paling ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya adalah tauhidnya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Nabi mereka percaya. Kenapa? Karena tauhidnya udah kokoh, udah kuat. Nah, kita kadang belajar itu bukan dari tauhid, tapi malah dari fikih dulu, dari syariah dulu, sehingga banyak mempertanyakan. Gimana? Hafalan dulu, apa dulu? Padahal itu tauhid yang paling penting. Tauhid itu paling penting, pondasi utamanya itu tauhid gitu. Sehingga kita nggak akan banyak bertanya seperti orang-orang zaman sekarang. Ini kenapa begini? Itu kan tradisi Arab. Ini kan gini, kenapa sekarang kan perempuan juga bekerja? Kenapa mesti harus 2-1? Kenapa enggak? Nah, itu kan sisi kenapa? Karena tauhidnya lemah gitu. Karena tauhidnya lemah. Kalau tauhidnya kuat, apapun yang diperintahkan Allah, malakum khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan buat orang Islam gitu. Kita itu hamba. Kita itu hamba, yang namanya hamba harus menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita harus memosisikan diri sebagai hamba gitu. Kita itu hamba yang merdeka, dikasih kebebasan untuk memilih. Nah, hamba yang baik adalah hamba yang taat walaupun dikasih kebebasan gitu. Itu apa namanya?
jangan pernah kita memperbanyak pertanyaan dalam masalah agama. Kecuali kalau pertanyaan itu memang untuk tahu gitu ya. Kalau untuk tahu, untuk memantapkan, nggak masalah. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang untuk menghindar, itu justru yang jadi masalah. Ya seperti yang diusung oleh sekarang, misalkan orang-orang zaman sekarang, masalah jilbab, misalkan masalah waris, kemudian masalah apa lagi? Yang udah jelas dari sananya gitu kan. Kenapa kita harus mengutak-atik masalah-masalah hukum syara? Kenapa? Karena tauhidnya yang masih goyah, masih seperti ta'adud misalkan. Jangan pernah kita mengharamkan ta'adud gitu. Poligami itu nggak boleh kita membenci poligami, nggak boleh gitu. Karena ada dalam Al-Qur'an. Poligami itu sesuatu yang diperbolehkan, tapi hukumnya tergantung gitu kan. Jadi jangan seenaknya menyebutkan poligami itu sunnah. Nggak boleh kita menyebutkan sunnah. Tapi nggak boleh juga kita menyebutkan poligami itu haram gitu. Nggak boleh juga. Tapi gimana? Nggak boleh menolaknya. Nggak boleh kita menolaknya. Pokoknya mengakui bahwa itu ada gitu. Tapi kita juga tidak boleh membuat hukum sendiri sehingga mengatakan poligami itu sunnah. Nggak boleh gitu ya. Tapi juga tidak boleh mengatakan bahwa poligami itu haram, tidak boleh, tergantung. Pokoknya poligami itu diperbolehkan. Poligami itu diperbolehkan. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menolaknya. Sama seperti kejadian Agim misalkan ya. Kenapa orang-orang jadi benci gitu ya? Kenapa jadi benci? Toh itu hak dia gitu ya. Betul tidak Pak Marjuki? Hak dia itu. Ya itu makanya itu kan hak gitu. Itu hak dia. Terserah itu mah urusan dia. Nah, kita itu kadang gampang untuk menghakimi orang. Betul tidak? Itu kan untuk ya itu jadi banyak ungkapan-ungkapan yang memojokkan dia. Menjaga hati nggak bisa tapi menjaga hati biasa tapi menjaga si ini nggak bisa katanya gitu kan ya Bu ya. Ya padahal itu mah hak dia gitu. Itu hak dia. Nggak ada urusannya gitu antara kita dengan urusan orang lain. Pokoknya poligami itu diperbolehkan siapapun yang melakukannya, kecuali yang dilakukan oleh Aceng Fikri. Nah, kalau Aceng Fikri itu apa namanya? Itu poliklinik gitu ya. Nah, itu mah tujuannya nggak jelas gitu ya. Maksudnya pokoknya kembali kepada hukum awal bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diperbolehkan oleh Allah jangan diharamkan oleh kita gitu. Jangan diharamkan oleh kita. Jadi jangan dibenci. Jangan dibenci gitu ya. Siapapun yang melakukannya. Tapi ya kadang gitu hukum manusia itu kadang lebih kejam daripada ya seperti itulah gitu ya. Kila waqala. Maaf, wa kasratus soal, banyak bertanya. Kemudian kata Nabi wa idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Allah itu tidak senang dengan orang-orang yang menyia-nyiakan harta. Kenapa? Yang dimaksud dengan idaatul mal fahuwa sarfuhu fi ghairi wujuhi syar'iyyah. Yakni terlalu banyak berlebihan mengeluarkan harta itu bukan dalam tujuan-tujuan syariat gitu. Jadi hartanya itu banyak digunakan untuk sekedar kepentingan atau kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi saja. Sehingga wasababun nahi innahu ifsad. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Karena kalau terlalu banyak digunakan untuk kepentingan dunia, itu bisa menyebabkan fasad, keburukan. Dan Allah itu tidak senang dengan orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra misalkan Allah menyebutkan konsep mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanash syayatin. Mubazir itu temannya setan. Nah tentu konsep mubazir ini jangan menurut kacamata kita mubazir. Misalkan ada seseorang yang mobilnya itu misalkan Maybach misalkan ya. Mobilnya itu kan Maybach itu mahal sekali ya. Misalkan wah itu mubazir tuh beli mobil kayak gitu. Ya tenang kalau punya uangnya mah jangan kita menyebut mubazir itu dengan ukuran kita. Nah kalau kita punya duit pas-pasan pingin beli Maybach baru itu mubazir gitu kan. Misalkan kita rumah nggak punya tapi mobil pingin Maybach, ya itu mubazir baru. Tapi kalau misalkan orangnya duitnya ada,
Seperti Rasulullah punya unta merah, ya memang Rasulullah punya dananya buat unta merah gitu ya. Nah kalau kita misalkan tahu apa bisanya cuma beli unta hijau, ya jangan pingin unta merah gitu. Nah kayak gitu. Jadi jangan pernah kita mengukur kemubaziran orang lain, tapi ukur kemubaziran itu untuk diri kita sendiri gitu. Karena konsep mubazir itu relatif. Konsep mubazir itu relatif. Jadi sama seperti tadi hukum ta'adud ya, hukum poligami. Buat kita gitu ya, mungkin buat orang lain bisa maslahat gitu ya. Gitu. Nah, sama dalam apa? Idaatul mal. Menurut kita mubazir, tapi menurut orang lain itu kebutuhan. Menurut orang lain kebutuhan. Sama seperti kita beli pakaian misalkan. Disebut mubazir ketika kita misalkan beli pakaian yang sama, mereknya sama, warnanya sama, beli 10 misalkan, nggak dipakai, yang dipakai 1 aja, itu mungkin mubazir karena tidak terpakai gitu ya. Itu mubazir. Beli 10 buat seragamnya, itu ya kan lain lagi kan. Jadi jangan pernah kita mengukur mubazir itu menurut kacamata kita, karena boleh jadi menurut orang lain itu tidak mubazir. Sama seperti misalkan ada orang beli gadget ya. Ada orang yang senangnya itu yang apa? Ya yang terakhir-akhir lah, yang baru-baru. Mungkin buat orang lain bukan mubazir. Kenapa? Karena dia juga sedekahnya rajin, misalkan ya. Infaknya rajin, kenapa kita gampang-gampangnya mubazir? Mubazir gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi hati-hati ketika kita menyebut orang lain mubazir. Yang bisa mengukur kemubaziran itu, yang bisa mengukur idaatul mal itu dirinya sendiri. Sama seperti kita mengukur orang lain itu ikhlas atau tidak ikhlas gitu ya. Mubazir nih, apa namanya, istri nggak ada, anak nggak ada, rumahnya gede misalkan. Nah, ini nyindir Pak Edward ini. Nah kan bisa jadi kayak gitu kan. Nah itu kan itu tidak bisa kayak gitu mubazir. Wah kayak gitu kan. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Konsep mubazir. Misal kayak Pak Bambang misalkan. Oh iya ada ini musibah nih Pak Bambang nih. Pak Bambang kena musibah ya. Karena mobilnya 2 jadi ditabrak 1. Karena itu mubazir karena mobilnya 2 gitu. Jadi ada yang nabrak 1. Tapi ini nggak jelas katanya apakah ditabrak atau nabrak. Yang jelas orang yang dari belakang ya. Pokoknya kalau ditabrak dari belakang itu yang salah, yang itu konsep mubazir. Jadi kayak Pak Bambang misalkan punya mobil 2 belum tentu mubazir. Nah kalau buat saya punya mobil 2 mubazir. Kenapa? Bukan nggak bisa nyupir, takut dia nyupir di sini, gitu. Takut dia nyupir di sini, gitu. Jadi ya itu mubazir, gitu ya. Kalau buat saya, kenapa nggak akan kepake? Jadi mubazir itu sesuatu yang tidak terpakai, bukan dilihat dari harga atau apa namanya nilainya. Itu yang namanya mubazir. Jadi kalau misalkan mahal terpakai, kita jangan coba-coba bilang mubazir, gitu ya, gitu. Tapi kalau misalkan kita punya barang walaupun murah tapi tidak terpakai, itu mubazir. Itu termasuk kategori mubazir, tabziro. Itu ya itu saja mungkin yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua sehingga kita terhindar dari 3 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Durhaka terhadap orang tua. Kemudian wa'dul banat, membunuh anak perempuan. Kemudian man'an wahat, maunya diberi tapi tidak mau memberi, maunya ngambil tapi tidak mau mengeluarkan. Kemudian Allah membenci 3 perkara, yakni qila wa qala, ecek. Maksudnya ecek itu apa? Kata si anu begini gitu ya. Qila wa qala. Kemudian wa kasratus soal, banyak bertanya dalam masalah agama bukan ingin tahu tapi ingin menghindar, gitu ya. Jadi kasratus soal ini, yang dimaksud dengan kasratus soal sekali lagi bukan bertanya ingin tahu, tapi bertanya karena ingin menghindar. Bukan, sama seperti Bani Israel ketika dia
diperintahkan menyembelih sapi betina kan, ditanya gitu kan, safra ufaki launuha tasuru nazirin, biar orang endah melihat dan lain sebagainya. Itu kan untuk menghindar sebenarnya bertanyanya itu. Kemudian yang terakhir wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, memubazirkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.